Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada masa itu, Agus memiliki kedekatan yang cukup erat dengan pamannya, yang bernama Wandi. Meski demikian, Agus kerap menyapanya dengan berbagai sebutan, terkadang memanggilnya Mas Wandi, kadang pula Lik Wandi, dan sesekali Om Wandi. Sosok Om Wandi ini merupakan adik kandung dari ayah Agus, dan usianya hanya terpaut 2 tahun lebih tua dari Agus. Di masa-masa mudanya, Om Wandi begitu gemar mendalami ilmu kebatinan. Ia sering menjelajahi tempat-tempat angker bersama kawan-kawannya. Selain itu, ia juga rajin mengunjungi tempat-tempat keramat untuk melakukan ritual penarikan pusaka. Keluarga Agus sudah cukup memahami bahwa Om Wandi terlibat dalam sebuah komunitas, sebuah kelompok yang memiliki keyakinan terhadap eksistensi harta karun peninggalan kerajaan Majapahit. Om Wandi pernah mengisahkan kepada Agus bahwa sebelum kerajaan Majapahit mengalami kehancuran, para prajurit kerajaan sengaja menyembunyikan seluruh harta karun mereka di suatu tempat. Tujuannya tak lain adalah untuk melindungi harta tersebut dari incaran bangsa asing, serta menjadikannya sebagai warisan bagi generasi penerus bangsa. Pengetahuan mengenai keberadaan harta karun itu hanya dimiliki oleh komunitas tempat Om Wandi bergabung. Menurut keyakinan mereka, dahulu peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit jumlahnya sangat banyak. Namun amat disayangkan, banyak pula dari bangsa sendiri yang menjual benda-benda berharga tersebut kepada pihak asing, yang tentu saja dilakukan secara ilegal. Kini, peninggalan-peninggalan tersebut hanya bisa dinikmati dalam bentuk gambar atau foto. Bila ingin melihatnya secara langsung, seseorang harus berkunjung ke museum-museum yang tersebar di negara-negara seperti Amerika, Belanda, atau Jerman. Meskipun prihatin, Om Wandi dan komunitasnya juga merasa sedikit bersyukur. Sebab, benda-benda pusaka itu pada akhirnya terjaga dan dirawat dengan baik oleh negara lain. Peninggalan itu kini menjadi bagian dari pameran di museum-museum luar negeri, dan secara tidak langsung, tetap menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Suatu ketika, Om Wandi mengajak Agus mengunjungi rumah salah satu temannya yang tinggal di pelosok Mojokerto. Om Wandi baru saja mendapatkan kabar mengenai penemuan sebuah situs peninggalan kerajaan Majapahit di lahan milik penduduk setempat. Pada saat penggalian berlangsung, banyak warga yang berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan tersebut. Kebetulan, Om Wandi dan teman-temannya sudah mengenal baik penemu situs itu, yang juga merupakan pemilik ladang. Namanya adalah Pak Sulis. Ketika Agus dan Om Wandi sampai di gubuk milik Pak Sulis, perasaan Agus tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Jantungnya berdegup lebih kencang, muncul rasa takut yang sulit dijelaskan, semua terasa bercampur aduk. Pandangannya pun selalu tertuju ke arah pohon beringin yang berada tidak jauh dari sana. Saat memperhatikan pohon tua itu, tubuh Agus sontak merinding. Seakan-akan terdengar keramaian dari arah pohon tersebut, meski tidak tampak apapun di sana. Kemudian, mereka melangkah masuk ke gubuk Pak Sulis, bergabung bersama beberapa orang yang sudah lebih dulu menanti. Malam itu, mereka berkumpul, duduk bersama untuk sekadar jagongan di dalam gubuk. Mereka membawa kopi dan makanan sendiri, semata-mata untuk mendengar cerita dari Pak Sulis tentang awal mula penemuan situs peninggalan tersebut. Menurut Om Wandi, para penemu situs peninggalan kerajaan Majapahit hampir selalu mengalami kejadian-kejadian mistis. Maka dari itu, malam itu mereka sangat antusias mendengar kisah Pak Sulis, terutama mengenai pengalaman-pengalaman aneh yang mungkin dialami sebelum menemukan situs tersebut. Pak Sulis memulai ceritanya dengan mengungkapkan bahwa selama 5 tahun terakhir, ia menyewa lahan itu dari seseorang dan membangun sebuah gubuk kecil tak jauh dari ladang. Gubuk itu sering menjadi tempat pelariannya ketika sedang bertengkar dengan sang istri atau saat sedang ingin menyendiri. Biasanya, ia akan menghabiskan malam di sana, merenung sambil mendengarkan radio dan meminum kopi, kemudian melanjutkan bekerja di ladang keesokan paginya. Suatu malam Selasa Kliwon, setelah seharian mendengar omelan istrinya karena persoalan pembelian motor untuk anak pertama mereka, Pak Sulis memutuskan untuk pergi ke gubuk. Ia membawa senter, radio, termos berisi kopi,
dan 2 bungkus rokok. Saat tiba di ladangnya, suasana terasa sangat sepi, tidak seperti biasanya. Lazimnya, dari kejauhan masih terdengar lantunan sholawat dari arah masjid, namun malam itu benar-benar sunyi. Perasaan ganjil mulai menyelimuti dirinya. Ketika mendekati gubuk, matanya menangkap sosok seorang kakek berjanggut putih panjang hingga perut, sudah berada di dalam gubuk. Gubuk itu memang tidak memiliki pintu dan tidak terkunci, sehingga siapapun bisa masuk. Meski merasa heran karena belum pernah melihat sosok itu sebelumnya, Pak Sulis tetap melangkah masuk. Anehnya, ketika ia tiba di dalam gubuk, sosok kakek itu sudah menghilang. Tubuh Pak Sulis langsung merinding, namun ia berusaha menenangkan diri. Untuk mengurangi ketegangan, ia menyalakan radio dan memutar lagu dangdut dengan volume rendah. Ia lalu menuang kopi ke dalam cangkir, menyalakan rokok, dan menikmati malam yang hening. Namun belum habis rokok yang ia hisap, terdengar suara gamelan yang mengalun pelan. Ia mencoba mendengarkan lebih seksama dan menyadari bahwa suara itu berasal dari arah pohon beringin tua. Seketika, radionya ia matikan dan memusatkan perhatian ke arah pohon tersebut. Alunan gamelan semakin jelas terdengar. Dalam hatinya, ia mencoba menyangkal dan meyakinkan diri bahwa semua itu hanya hayalan. Ia lalu menyalakan kembali radionya. Namun kini, radio tersebut tidak lagi memutar lagu dangdut, melainkan musik gamelan kuno. Tubuhnya merinding hebat. Selama ini, stasiun radio favoritnya tidak pernah memutar musik selain dangdut. Bahkan lagu pop atau keroncong pun tidak pernah diputar di sana. Maka ketika suara gamelan keluar dari radio tersebut, rasa takut pun langsung menghampiri. Pak Sulis segera mematikan radionya. Saat radio itu mati, alunan gamelan dari arah pohon beringin terdengar semakin nyata. Tak berselang lama, terdengar pula suara-suara orang bercakap-cakap, disertai tawa anak-anak kecil yang seolah berlarian di sekitar sana. Namun, tidak ada satupun wujud yang bisa ia lihat karena kondisi ladang yang gelap dan sepi. Ketika semua itu terjadi, Pak Sulis menyadari bahwa dirinya benar-benar sudah tidak sanggup lagi menahan rasa takut yang mencekam. Sebenarnya, pada saat itu sudah ada rencana dari Pak Sulis untuk segera pulang ke rumah. Ia mulai mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru. Sebungkus rokok dimasukkan ke dalam saku jaket, sedangkan termos diselipkan ke dalam kantong plastik kresek. Setelah semuanya siap, ia membawa barang-barang tersebut keluar dari gubuk tempatnya biasa beristirahat. Namun, baru saja ia membalikkan badan, muncul sosok seorang kakek tua dengan jenggot putih panjang yang entah sejak kapan sudah berdiri tepat di belakangnya. Di momen itu, tubuh Pak Sulis seolah kehilangan kendali. Aliran darahnya seakan berhenti mengalir. Tubuhnya limbung, lalu jatuh pingsan seketika. Dalam kondisi tidak sadarkan diri itu, Pak Sulis mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan yang sangat asing, namun terasa nyata. Ia melihat deretan rumah-rumah dengan arsitektur khas era Majapahit, terbuat dari bata merah dan kayu. Suasananya begitu padat, seolah perkampungan itu masih dihuni banyak orang. Yang membuatnya semakin heran, malam hari seakan menjadi waktu yang hidup bagi kampung tersebut. Ia mencubit pipinya berulang kali, mencoba memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Rasa sakit dari cubitan itu semakin meyakinkannya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Ia menyaksikan banyak anak-anak kecil bermain di depan rumah masing-masing. Setiap rumah memiliki desain yang hampir serupa, namun ada beberapa bangunan yang terlihat lebih besar dan memiliki tiang-tiang penyangga berjumlah 6 hingga 8 buah. Pak Sulis terus berjalan menelusuri jalanan perkampungan itu, dan meskipun penampilannya sangat berbeda dari warga yang ada di sana, tak satu pun dari mereka memperhatikannya. Seolah kehadirannya memang tidak mengusik kehidupan mereka. Sekitar 200 meter dari titik awal, ia melihat sebuah rumah yang jauh lebih besar dibandingkan rumah-rumah lainnya. Letaknya berada di bagian tengah perkampungan, seolah menjadi pusat dari segala aktivitas. Di depan rumah tersebut berdiri sebuah patung tanah liat berbentuk perempuan yang sedang menari. Melihat hal itu,
tubuh Pak Sulis langsung merinding hebat. Selama ini, ia hanya mendengar kisah-kisah dari kakek dan orang-orang tua di desanya tentang bentuk rumah di zaman Majapahit, namun kini, semua gambaran itu tampak nyata di hadapannya. Sambil terus berjalan, Pak Sulis masih mencubit-cubit pipi dan tangannya. Nyeri dari cubitan itu tetap terasa, memperkuat keyakinannya bahwa semua ini bukanlah mimpi. Ia mendekati rumah besar tersebut. Di bagian depan rumah, terdapat sebuah pendopo dengan 6 tiang penyangga. Di depannya, terpasang sepasang payung putih. Pak Sulis merasa ragu untuk melangkah masuk. Namun, tak lama kemudian, ia kembali melihat sosok kakek tua berambut dan berjenggot panjang yang sebelumnya muncul di belakangnya. Kakek itu melambaikan tangan ke arahnya, dan Pak Sulis pun melangkah naik menuju pendopo. Dengan perasaan yang bercampur antara takut dan penasaran, ia mengikuti ajakan sang kakek untuk masuk. Saat memasuki pendopo, pandangannya langsung tertuju pada sejumlah patung teracota yang membentuk miniatur hewan seperti celeng, menjangan, sapi, dan kerbau. Semua patung itu tersusun rapi di lantai pendopo. Di tengah ruangan, terdapat kursi singgasana berukuran besar, namun sang kakek justru memilih duduk bersila di lantai, menemani Pak Sulis yang juga duduk menghadapnya. Kakek itu kemudian menyuguhkan air putih dalam tempat minum yang terbuat dari logam menyerupai tembaga. Gelasnya pun bukan dari tanah liat, melainkan dari bahan logam. Saat meminum air itu, Pak Sulis merasakan kesegaran luar biasa, seolah sedang meneguk air yang baru saja keluar dari lemari pendingin. Kakek tua tersebut kemudian menyampaikan maksud dari kehadiran Pak Sulis di tempat itu. Ia ingin memperlihatkan kepada Pak Sulis bahwa di area ladang yang selama ini ia kelola, dulunya merupakan perkampungan masyarakat Majapahit. Mendengar hal itu, perasaan Pak Sulis menjadi tak karuan. Namun sang kakek meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama ini, mereka hidup berdampingan dan telah lama memperhatikan Pak Sulis. Menurut penuturan sang kakek, Pak Sulis adalah sosok yang tidak pernah berbuat macam-macam atau mengganggu siapapun di sekitarnya. Hal itulah yang membuat sang kakek tertarik untuk mengundangnya ke perkampungan ini. Tak lama kemudian, seorang pemuda keluar dari dalam rumah besar tersebut, membawa sebuah bungkusan kain berwarna kuning. Sang kakek menyampaikan bahwa itu adalah kenang-kenangan untuk Pak Sulis. Pemuda tersebut menyerahkannya dengan sikap hormat, dan Pak Sulis menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Setelah itu, Pak Sulis dipersilakan untuk pulang. Ia pun turun dari pendopo sambil memandangi bungkusan kain kuning di tangannya. Rasa penasaran menyelimuti pikirannya, namun ia menahan diri untuk tidak langsung membuka bungkusan tersebut. Pandangannya terus tertuju pada bungkusan itu hingga akhirnya ia menyadari bahwa dirinya kini telah berada di depan pohon beringin, tepat di area ladangnya. Suasana sekitar kembali hening, dan sekitar 100 meter di depan, ia melihat gubuk tempatnya biasa beristirahat. Dengan langkah perlahan, Pak Sulis kembali menuju gubuk. Sesampainya di sana, ia mendapati barang-barangnya berserakan di tanah, seperti radio, termos, dan perlengkapan lainnya. Ia segera memungut semuanya, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulangnya, azan subuh mulai berkumandang. Ia pun menyempatkan diri mampir ke masjid untuk menunaikan salat subuh. Setelah selesai salat, ia langsung kembali ke rumah dan merebahkan diri untuk tidur. Keletihan dan kejadian yang barusan ia alami membuatnya tak sempat memikirkan lebih lanjut tentang bungkusan kain kuning tersebut. Siang harinya, ia dibangunkan oleh sang istri yang telah menyiapkan makan siang. Seusai makan, barulah ia teringat akan bungkusan yang diberikan oleh sang kakek. Ia pun mencari bungkusan tersebut dan bertanya kepada istrinya, namun sang istri mengaku tidak pernah melihatnya. Pak Sulis yakin bahwa dirinya meletakkan bungkusan itu di meja ruang tamu. Ia pun menanyai seluruh anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya, namun tak ada seorang pun yang mengaku pernah melihat bungkusan kain kuning itu. Sejak siang hingga sore hari, ia terus mencari bungkusan tersebut di seluruh sudut rumah, tetapi hasilnya tetap nihil. Bungkusan itu lenyap tanpa jejak,
menyisakan rasa heran yang dalam di benak Pak Sulis. Malam itu, sekitar pukul 8, Pak Sulis kembali ke gubuknya. Setibanya di sana, ia mengarahkan cahaya senter ke arah pohon beringin tua yang berdiri tak jauh dari tempat tinggalnya. Dalam hati, muncul dorongan yang begitu kuat untuk kembali mengunjungi perkampungan Majapahit yang sempat ia datangi sehari sebelumnya. Namun, suasana malam itu sangat berbeda. Tak terdengar lagi alunan gamelan yang mengalun lembut seperti sebelumnya, tidak ada suara perbincangan hangat, ataupun keriuhan anak-anak yang berlarian. Semuanya hening. Ketiadaan tanda-tanda kehidupan itu akhirnya membuat Pak Sulis memilih untuk masuk ke dalam gubuk dan menyalakan radionya. Ia menyetel stasiun favoritnya yang memutar lagu-lagu dangdut. Tak lama setelah itu, ia pun tertidur. Dalam kondisi setengah sadar antara tidur dan terjaga, sosok kakek tua yang pernah ia temui datang kembali. Sosok tersebut muncul di hadapan Pak Sulis dan membangunkannya. Ketika Pak Sulis membuka mata, ia mendapati bahwa kakek itu telah berdiri tepat di depannya. Dalam suasana yang masih dibalut kantuk, kakek itu menyampaikan sesuatu. Ia menyuruh Pak Sulis untuk menggali tanah di bawah tempat tidurnya, karena di sana tersembunyi satu gentong penuh berisi uang. Setelah menyampaikan pesan itu, sosok kakek tersebut menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Pak Sulis mulai mempertimbangkan perkataan sang kakek. Ia mulai menggali tanah di bawah tempat tidurnya dengan perasaan berdebar. Kedalaman sekitar setengah meter mulai menampakkan sesuatu, sebuah gentong tanah liat mulai terlihat. Semakin dalam ia menggali, rasa penasarannya pun semakin memuncak. Ia melihat pecahan-pecahan genteng yang menyembul dari tanah. Ketika gentong tersebut berhasil diangkat dan dibuka, betapa kecewanya Pak Sulis karena ternyata gentong itu hanya berisi pecahan-pecahan genteng tua, bukan uang seperti yang dijanjikan. Meski demikian, ia tetap yakin bahwa lahan ladang yang kini ia sewa dulunya merupakan bagian dari sebuah perkampungan pada masa kerajaan Majapahit. Keyakinan ini mendorongnya untuk menghubungi seorang temannya dan memulai proses penggalian. Setelah dilakukan penelusuran, muncul dugaan kuat bahwa area tersebut memang dulunya dihuni oleh warga kerajaan Majapahit. Pak Sulis kemudian membagikan kisah yang ia alami, terutama ketika dirinya sempat berada di perkampungan tersebut dan diundang masuk ke rumah seorang kakek tua misterius. Cerita ini ia sampaikan kepada teman-temannya yang memahami sejarah Majapahit. Mereka meyakini bahwa sosok kakek yang ditemui oleh Pak Sulis mungkin merupakan orang penting pada masa itu. Hal ini disimpulkan dari bentuk rumah kakek tersebut yang sangat berbeda dari bangunan lain, ditandai dengan jumlah tiang penyangga yang mencapai 6 hingga 8 buah, serta adanya hiasan berupa miniatur patung hewan di dalam rumah tersebut. Semua itu menunjukkan bahwa sang kakek bukanlah warga biasa. Setelah mendengar cerita tersebut, Agus, Om Wandi, dan teman-temannya merasa sangat terkesima. Mereka percaya bahwa kisah yang dialami oleh Pak Sulis memang memiliki sisi mistis sekaligus nilai sejarah yang besar. Pak Sulis pun menyarankan agar mereka mencoba bermalam di gubuk itu, barangkali akan ada pengalaman serupa yang dialami di malam hari. Saran itu langsung menarik perhatian mereka. Namun, Agus merasa cemas. Sejak awal tiba di lokasi, matanya tak lepas dari pohon beringin tua yang membuatnya merasa was-was. Kekhawatiran itu pun ternyata beralasan, karena pohon tersebut juga menjadi saksi kejadian mistis yang pernah dialami oleh Pak Sulis. Om Wandi mencoba menenangkan Agus, meyakinkannya bahwa jika ia merasa takut, ia bisa membangunkannya kapan saja. Bahkan, Om Wandi berencana untuk tetap terjaga hingga pagi, bersama teman-temannya. Akhirnya, mereka semua beristirahat di dalam gubuk Pak Sulis dengan kondisi seadanya. Mereka hanya beralaskan tikar lusuh, terpal, atau bahkan kardus bekas. Menjelang pukul 1 dini hari, tak seorang pun di antara mereka yang terlelap. Semua masih terjaga, termasuk Pak Sulis. Hanya Agus yang mulai merasa mengantuk. Dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang membuatnya tidak ingin tidur di tempat itu. Keinginan untuk pulang semakin kuat, tetapi obrolan yang terus berlangsung antara Om Wandi, teman-temannya,
dan Pak Sulis membuatnya bertahan hingga akhirnya ia tertidur dengan sangat nyenyak. Yang aneh, saat tertidur, Agus merasa seperti tidak benar-benar tidur. Ia merasa seperti baru saja bangun, tetapi melihat tubuhnya sendiri masih terbaring di dalam gubuk. Ia menyaksikan Om Wandi dan yang lainnya masih duduk berbincang. Di luar gubuk, sosok kakek tua tampak berdiri. Jenggotnya panjang, dan Agus langsung teringat pada cerita Pak Sulis. Sosok itu mirip dengan kakek yang pernah diceritakan. Ketika Agus memperhatikan lebih saksama, sosok kakek itu melambaikan tangan kepadanya. Agus pun keluar menghampirinya. Anehnya, tak satu pun dari teman-temannya menyadari bahwa Agus telah keluar. Mereka tetap berbincang tanpa menoleh. Agus kemudian berhadapan langsung dengan sang kakek. Sosok itu menyampaikan pesan bahwa jika Agus ingin memiliki pusaka, maka ia harus mencarinya di gunung yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Namun, sebelum itu, Agus harus terlebih dahulu membersihkan jiwa dan raga di sebuah mata air bernama Mata Air Keabadian. Tiba-tiba, Agus merasakan seperti ditarik oleh sesuatu dan tersadar dari tidurnya. Tubuhnya terbangun dengan terguncang, dan membuat semua orang yang ada di situ terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi pada Agus, karena sebelumnya ia tidur sangat lelap. Namun Agus tidak bisa menjelaskan apa yang ia alami. Ia hanya merasa takut dan memohon kepada Om Wandi agar segera pulang. Akhirnya, Om Wandi berpamitan kepada Pak Sulis dan yang lainnya, lalu membawa Agus pulang. Dalam perjalanan, Agus menceritakan seluruh mimpinya kepada Om Wandi. Reaksi Om Wandi begitu antusias, meski ia sendiri tidak memahami arti dari mimpi tersebut. Lokasi yang disebut oleh kakek misterius juga tidak diketahui secara pasti karena tidak disebutkan dengan jelas. Keesokan harinya, sekitar pukul 1 siang, Om Wandi mendatangi rumah Agus. Ia mengatakan bahwa ia telah menceritakan mimpi Agus kepada seorang temannya, dan menurut temannya itu, mereka harus pergi ke Gunung Bekel. Sebelum menuju ke sana, mereka perlu melakukan mandi besar terlebih dahulu di Petirtaan Jolotundo. Tempat itu dipercaya sebagai mata air keabadian yang dimaksud oleh sosok kakek dalam mimpi Agus. Mendengar penjelasan itu, Agus menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak tahu apa-apa mengenai lokasi-lokasi tersebut. Nama Gunung Bekel dan Petirtaan Jolotundo bahkan baru pertama kali ia dengar. Maka, Om Wandi pun memberitahukan rencana mereka kepada orang tua Agus. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya akan bermalam 1 malam di gunung itu. Orang tua Agus pun memberikan izin. Sore harinya, mereka mulai mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut. Semua perlengkapan seperti tenda, tas carrier, dan peralatan memasak dipinjam dari teman-teman Om Wandi. Setelah semuanya siap, malam itu Om Wandi menginap di rumah Agus karena mereka berencana untuk berangkat keesokan paginya. Malam itu, saat mereka tengah terlelap, Agus kembali mengalami mimpi aneh yang membuat tubuhnya terguncang. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok kakek tua di sebuah perbukitan yang tandus. Kakek itu mengajaknya berjalan menyusuri bukit menuju sebuah tempat yang tampak tak biasa. Di sana, Agus melihat pohon besar dengan akar-akar menjalar yang membentuk seperti sebuah gua kecil. Sang kakek menunjuk ke bagian dalam akar tersebut dan memberi isyarat agar Agus mengambil sesuatu dari dalamnya. Dengan rasa penasaran yang dibarengi ketegangan, Agus merogohkan tangannya ke dalam celah akar. Ia merasakan sesuatu yang dingin dan bersisik. Begitu benda itu ditarik keluar, ternyata yang berada dalam genggamannya adalah seekor ular. Ketakutan menyergapnya seketika. Ia pun menjerit dan langsung terbangun dari tidurnya. Saat matanya terbuka, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Teriakannya membuat Om Wandi yang tidur di dekatnya terkejut. Dalam kondisi tubuh yang masih gemetar, Agus mencoba menceritakan apa yang dialaminya dalam mimpi tersebut kepada Om Wandi. Ia mengisahkan secara lengkap, termasuk bagian ketika ia memegang seekor ular dari dalam akar. Om Wandi mendengarkan dengan saksama,
lalu mencoba menenangkan Agus dengan menyebutkan bahwa apa yang dialaminya hanyalah mimpi semata. Namun, ia juga meyakini bahwa mimpi itu bisa menjadi petunjuk, mungkin pertanda agar mereka mencari pohon seperti yang digambarkan dalam mimpi di sekitar Gunung Bekel. Setelah menunggu waktu subuh dan merenung sejenak, Om Wandi kembali meyakinkan Agus. Akhirnya Agus pun setuju untuk ikut berangkat. Dengan menggunakan sepeda motor, tujuan pertama mereka adalah Petirtaan Jolotundo. Lokasi ini berada di kaki barat Bukit Bekel, yang merupakan bagian dari kawasan Gunung Penanggungan. Gunung Bekel dikenal sebagai salah satu gunung pendamping di wilayah tersebut, dan di sana terdapat banyak peninggalan sejarah berupa candi-candi kuno yang tersebar dan masih terawat hingga kini. Ketika mereka tiba di Petirtaan Jolotundo, Agus merasa takjub dan heran. Meski dirinya berdomisili di Mojokerto, dan tempat itu pun berada dalam wilayah yang sama, ia belum pernah tahu keberadaan lokasi seindah itu sebelumnya. Dalam hati, ia mempertanyakan mengapa tempat seindah dan sesejuk ini baru ia ketahui sekarang, padahal sudah sejak lama dibangun oleh para leluhur. Begitu sampai, Om Wandi langsung mengajaknya mengambil air dari pancuran Petirtaan. Setelah itu, mereka menemui seorang juru kunci dan menyampaikan rencana untuk menginap semalam di sana, lalu keesokan harinya melanjutkan perjalanan ke Gunung Bekel. Ketika juru kunci menanyakan maksud dari perjalanan mereka, Om Wandi pun menjelaskan perihal mimpi yang dialami Agus, dan bahwa tujuan mereka adalah untuk mencari keberadaan pusaka yang diyakini berada di sekitar Gunung Bekel. Juru kunci tersebut kemudian memberikan saran agar mereka langsung mendaki pada hari itu juga. Ia menyarankan agar bila terlalu larut, mereka dapat mendirikan tenda di atas gunung. Barangkali malam itu mereka mendapat petunjuk lagi. Setelah mendengarkan saran tersebut, mereka pun mematuhinya. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membersihkan diri dengan mandi besar di Petirtaan Jolotundo. Mereka mandi dari ujung rambut hingga ujung kaki, dengan niat mensucikan diri dan menghilangkan segala niat buruk sebelum menginjakan kaki ke tempat keramat itu. Seusai mandi, mereka pun mengganti pakaian. Saat Om Wandi masuk ke toilet lebih dulu, Agus masih berjalan menyusul dari belakang. Dalam perjalanannya menuju toilet, ia berpapasan dengan sosok nenek-nenek yang tak dikenalnya. Perempuan tua itu berjalan tanpa alas kaki dan membawa tas kresek berwarna hitam. Sosok nenek itu menghampirinya dan menyerahkan sebatang dupa, disertai pesan agar dupa tersebut dibakar ketika sudah sampai di atas. Agus menerima pemberian itu dengan rasa terima kasih yang bercampur keheranan, karena ia bertanya-tanya bagaimana nenek tersebut bisa tahu kalau dirinya hendak mendaki ke atas gunung. Usai pertemuan singkat itu, Agus segera menyusul Om Wandi yang telah menunggunya. Mereka pun mulai menapaki jalur pendakian Gunung Bekel. Di tengah perjalanan, Om Wandi sempat bertanya mengenai benda yang diselipkan Agus di dalam tas. Agus pun menjelaskan bahwa benda itu adalah dupa yang diberikan oleh nenek-nenek yang ia temui di Jolotundo. Mendengar itu, Om Wandi merasa aneh karena ia sama sekali tidak melihat sosok nenek di area Petirtaan. Ia merasa bahwa kejadian tersebut adalah sebuah pertanda baik, sebab setahunya tidak ada orang lain di tempat itu saat mereka datang. Perjalanan dilanjutkan hingga sekitar pukul 2 siang, mereka sampai di sebuah pertigaan. Jalur pendakian yang terlihat jelas menunjukkan arah ke kanan, namun Om Wandi mengarahkan mereka untuk turun, bukan berbelok. Ia memberitahu bahwa di bawah ada sebuah sungai yang harus diseberangi. Setelah menyeberangi sungai tersebut, mereka harus berjalan lagi menanjak dan akan melewati hutan yang cukup lebat. Jalur yang mereka lewati terasa sangat terjal. Di sisi kiri, jurang menganga dan jalan setapaknya kecil serta menanjak. Bagi Agus, yang baru pertama kali mendaki gunung, jalur ini terasa sangat berat. Apalagi Om Wandi memilih jalur yang tidak biasa dilalui para pendaki. Beberapa kali mereka harus menyusuri semak belukar yang penuh duri tajam, membuat tangan dan wajah Agus lecet dan berdarah. Rasa ingin menyerah sempat muncul dalam benaknya. Ia mulai meragukan tujuan mereka dan menganggap seharusnya ia tetap tinggal di rumah saja. Namun, seakan bisa membaca pikiran Agus, Om Wandi tiba-tiba menyemangatinya agar tidak menyerah. Jika lelah,
mereka bisa berhenti sejenak. Perkataan itu cukup membangkitkan semangat Agus kembali. Ia pun melanjutkan pendakian dengan tekad baru. Hingga akhirnya, menjelang sore hari, mereka tiba di sebuah tebing yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Meski waktu menunjukkan pukul 5 sore, suasana di tempat itu terasa sangat gelap karena rimbunnya daun-daun yang menutupi langit. Di sanalah mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Om Wandi segera menyiapkan makanan dengan memasak mie instan dan membuat minuman hangat untuk mengisi tenaga setelah perjalanan yang cukup melelahkan. Sekitar pukul 7 malam, suasana mendadak berubah drastis. Keheningan begitu mendominasi, tanpa suara serangga maupun hewan malam. Keheningan itu terasa sangat ganjil, seolah alam berhenti bernapas. Dalam situasi itu, Om Wandi meminta Agus untuk memutar musik, barangkali untuk memecah sepi yang mencengkeram udara. Namun, ternyata Agus tidak menyimpan daftar putar musik apapun di ponselnya. Ia menyampaikan hal tersebut kepada Om Wandi. Di saat itu pula, Agus memperhatikan wajah Om Wandi yang terlihat begitu gelisah. Ketegangan jelas tergambar dari raut wajahnya, meskipun ia berusaha keras menyembunyikan rasa takutnya. Agus sempat bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya tengah dirasakan Om Wandi, karena memang dari awal malam itu terasa berbeda dari biasanya. Ada semacam perasaan bahwa sesuatu tengah mengelilingi tenda mereka, namun tak terlihat atau terjelaskan. Sekitar pukul 9 malam, mereka mendengar suara burung sangat dekat dengan posisi tenda. Baik Agus maupun Om Wandi tak bisa mengenali jenis burung apa itu. Suara itu terdengar sebentar, lalu menghilang begitu saja. Setelah suara burung mereda, suara tokek tiba-tiba menggema. Gema yang dihasilkan seolah berasal dari dalam ruangan kosong atau dari dalam gua, padahal mereka tengah berada di alam terbuka. Entah mengapa, suara tokek itu terasa jauh lebih menyeramkan dibandingkan suara tokek yang biasa mereka dengar di rumah masing-masing. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan saat suara itu muncul, seakan suara itu membawa pesan yang tidak biasa. Sekitar 15 menit setelah suara tokek itu bergema, Om Wandi menyampaikan bahwa ia ingin buang air besar dan memutuskan untuk mencari tempat agak jauh dari tenda. Agus sebenarnya merasa takut ditinggal sendirian. Namun Om Wandi menenangkannya dengan mengatakan bahwa dari tempat ia buang air besar, tenda masih akan terlihat. Setelah itu, Om Wandi pun berangkat, meninggalkan Agus yang mulai diliputi kecemasan. Suasana kembali hening, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Agus mulai panik dan memanggil-manggil nama Om Wandi dengan suara yang semakin keras. Namun, tidak ada satupun jawaban. Hal ini terasa tidak masuk akal bagi Agus. Jika jarak Om Wandi hanya sekitar 50 hingga 100 meter dari tenda, tentu ia seharusnya masih bisa mendengar suara Agus yang hampir berteriak. Ditambah lagi dengan suasana sekitar yang sangat sunyi, membuat suara sekecil apapun semestinya terdengar jelas. Dalam benaknya, Agus sempat menduga bahwa Om Wandi mungkin sengaja tidak merespons untuk menakutinya. Namun ia kembali mengingat bahwa Om Wandi bukanlah tipe orang yang suka bercanda atau mengerjai orang, apalagi mengetahui bahwa ini adalah kali pertama Agus naik gunung. Ketika Agus memanggil-manggil nama Om Wandi namun tidak juga mendapat jawaban, tiba-tiba dari arah belakang tenda, Om Wandi muncul dengan gerakan tergesa-gesa. Raut wajahnya penuh ketegangan, lalu ia mengajak Agus untuk segera berangkat dari tempat itu. Menurut Om Wandi, ada sesuatu yang tidak menyukai keberadaan mereka di area tersebut. Bahkan ia menyarankan untuk meninggalkan saja tenda mereka. Tanpa banyak pertimbangan, Om Wandi segera berjalan, membuat Agus kebingungan karena tidak mengerti mengapa tiba-tiba harus pergi, apalagi saat api unggun masih menyala. Rasa takut yang menghantui membuat Agus menuruti ajakan tersebut. Ia hanya sempat membawa barang-barang penting, lalu menyusul langkah Om Wandi yang bergerak sangat cepat. Berbeda dengan sebelumnya, Om Wandi kali ini berjalan di depan, meninggalkan Agus di belakang. Padahal sejak awal pendakian, Om Wandi selalu memastikan agar Agus tidak berjalan di belakangnya. Agus bahkan merasa tertinggal terus-menerus karena kecepatan langkah Om Wandi yang tak biasa.
Perjalanan menjadi semakin sulit saat mereka melalui jalur yang curam. Agus merasa sangat kesulitan karena harus memegang senter dengan tangan kiri, sementara tangan kanan digunakan untuk berpegangan pada akar-akar pohon. Anehnya, Om Wandi justru tampak melangkah dengan sangat mudah tanpa perlu berpegangan pada apapun. Hal ini membuat Agus merasa semakin janggal. Ia pun sempat meminta agar Om Wandi memperlambat langkahnya, karena sudah kesulitan untuk menyusul. Namun, tidak ada respon sedikit pun dari Om Wandi. Rasa kesal mulai menyelimuti hati Agus. Ketika mereka melewati sebuah tikungan ke arah kiri, Agus bisa melihat tenda mereka yang masih samar terlihat dari kejauhan. Api unggun pun masih menyala terang. Pemandangan itu membuat Agus teringat bahwa ia belum mematikan api unggun sebelum pergi. Kekhawatiran pun muncul, membayangkan jika api itu menyambar daun-daun kering yang berserakan di sekitar tenda dan memicu kebakaran hutan. Agus berusaha mengingatkan Om Wandi mengenai api unggun tersebut, namun Om Wandi tetap melangkah tanpa menoleh sedikit pun. Ia benar-benar mengabaikan kekhawatiran Agus. Dalam benaknya, Agus mulai merasa kesal. Sikap Om Wandi malam itu terasa kekanak-kanakan dan benar-benar menyebalkan. Apalagi tubuh Agus sudah sangat kelelahan. Nafas terasa berat, paha terasa nyeri akibat menahan langkah menaiki jalur menanjak. Akhirnya, karena merasa tidak sanggup lagi dan lebih khawatir pada api unggun, Agus memutuskan untuk kembali ke tenda. Ia tidak memedulikan Om Wandi lagi dan mulai menuruni jalur yang baru saja mereka lalui. Sekitar 10 menit berjalan, Agus tiba kembali di tenda. Ia segera memadamkan api unggun menggunakan tanah di sekitar area tersebut. Dan hanya dalam waktu kurang dari 2 menit setelah api padam, Om Wandi tiba-tiba muncul dari arah belakang tenda. Kemunculan itu membuat Agus diam membeku. Ia tidak menyangka bahwa Om Wandi bisa muncul secepat itu dari arah yang tidak sesuai. Dalam benaknya, ia tahu betul bahwa Om Wandi terakhir berjalan ke arah atas jalur. Tidak mungkin dalam waktu singkat ia sudah kembali ke tenda, dan lebih anehnya lagi, datang dari arah belakang. Ketika Agus menoleh, tubuhnya langsung merinding hebat karena menyadari kejanggalan tersebut. Om Wandi terlihat kebingungan melihat api unggun sudah padam dan bertanya-tanya kepada Agus mengapa mematikannya. Namun Agus hanya terdiam, masih dihantui oleh rasa jengkel dan juga ketakutan. Ia tidak menjawab pertanyaan itu, dan Om Wandi masih terus penasaran. Saat Agus akhirnya menoleh, tubuhnya kembali diliputi ketegangan. Ia mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang tadi ia ikuti menaiki jalur, jika Om Wandi kini muncul dari arah sebaliknya. Tak lama kemudian, Agus masuk ke dalam tenda dalam keadaan sangat ketakutan. Ia menutupi wajahnya dengan jaket, berusaha meredam rasa takut yang terus menyerangnya. Om Wandi pun ikut masuk ke dalam tenda. Wajahnya menunjukkan keheranan yang tulus, lalu mencoba menenangkan Agus dan memintanya untuk bercerita dengan tenang mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat itulah Agus mulai membuka suara, menceritakan dengan jujur bahwa sebelumnya ia sempat mengikuti seseorang yang diyakini sebagai Om Wandi. Seseorang yang mengajaknya berangkat mendadak karena merasa ada sesuatu yang tidak menyukai keberadaan mereka di area perkemahan itu. Reaksi Om Wandi saat mendengar cerita tersebut adalah diam panjang. Lalu ia memintanya untuk tenang dan menceritakan ulang segalanya secara perlahan, tanpa rasa takut. Akhirnya, disinilah Agus bercerita. Saat Agus berteriak memanggil Om Wandi, tidak ada jawaban. Namun, Om Wandi kemudian mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa ia sama sekali tidak mendengar suara panggilan Agus. Agus pun menanyakan apakah Om Wandi sedang berada jauh ketika buang air besar, karena dari tempatnya masih terlihat tenda, namun Om Wandi tetap menegaskan bahwa ia tidak mendengar apapun. Di momen itu, Agus mulai menceritakan pengalaman yang baru saja ia alami kepada Om Wandi. Akhirnya, Om Wandi mengajak Agus naik ke atas, dan dengan tegas Om Wandi kembali menyatakan bahwa ia benar-benar tidak mendengar suara panggilan Agus dan selama ini memang berada di tempat yang sama. Dari situ, keduanya yakin bahwa sosok yang ditemui Agus sebelumnya adalah makhluk halus yang menyerupai Om Wandi.
Mental Agus pun benar-benar terguncang hingga ia tidak mampu berkata-kata lagi. Om Wandi mencoba menenangkan Agus dengan berbagai cara, namun Agus tetap dalam keadaan syok. Malam itu, sepanjang malam Agus dan Om Wandi tidak bisa tidur. Saat fajar tiba, mereka memutuskan untuk membongkar tenda dan mulai turun menuju petirtaan Jolotundo. Agus mempercepat langkahnya dengan harapan segera sampai di sana dan bisa segera pulang ke rumah setelah tiba. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, akhirnya mereka sampai di petirtaan Jolotundo. Om Wandi kemudian menyampaikan niatnya untuk menemui seorang bapak juru kunci yang ada di sana karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Agus menunggu sambil duduk di atas sebuah batu, matanya menatap ke arah pancuran Jolotundo. Tiba-tiba, sosok nenek yang kemarin memberikan dupa kepada Agus muncul kembali. Agus memperhatikannya dengan seksama. Nenek itu berjalan tanpa alas kaki dengan langkah santai, dan dari kejauhan sudah tampak bahwa arah jalannya menuju ke tempat Agus. Sebelum nenek itu sampai ke Agus, Agus menghampirinya terlebih dahulu. Nenek tersebut berbicara menggunakan bahasa Jawa, yang kurang lebih mengandung arti bertanya apakah Agus sudah mendapatkan apa yang dicari. Agus menjawab belum, karena selama semalam di atas gunung mereka diganggu. Nenek itu tersenyum dan mengatakan bahwa dupa yang diberikan malam itu belum dibakar. Agus baru menyadari bahwa dupa pemberian nenek itu sama sekali belum dinyalakan karena mereka takut selama di atas. Agus pun meminta maaf kepada nenek karena lupa membakar dupa tersebut. Nenek itu kemudian berkata bahwa tidak apa-apa, mungkin memang belum rezekinya. Menurut nenek, rezeki adalah sesuatu yang harus dijemput, bukan dicari. Jika dicari, biasanya sulit ditemukan dan malah bisa hilang. Nenek memberi sebuah oleh-oleh sebagai kenang-kenangan, sebuah keris kecil seukuran korek api, yang diterima Agus dengan rasa terima kasih. Agus kemudian mencari Om Wandi untuk menunjukkan keris tersebut. Ia melihat Om Wandi sedang berbincang dengan juru kunci, keduanya duduk sambil menikmati kopi. Agus segera menghampiri dan memperlihatkan keris kecil itu kepada Om Wandi. Om Wandi dan juru kunci tampak terkejut melihat keris tersebut. Om Wandi bertanya siapa yang memberikannya, dan Agus menjelaskan bahwa nenek yang kemarin memberi dupa datang kembali dan menyerahkan benda itu. Om Wandi lalu menanyakan kepada juru kunci siapa sebenarnya nenek tersebut. Juru kunci menjawab bahwa hanya keponakan Om Wandi yang tahu siapa nenek itu. Ia menjelaskan bahwa orang yang bisa bertemu dengan nenek tersebut hanyalah orang-orang yang diberi oleh beliau. Jika tidak diberi, orang tersebut tidak akan pernah bisa bertemu. Nenek itu masih menjadi sosok misterius bahkan bagi juru kunci petirtaan Jolotundo. Menurut juru kunci, tidak semua orang bisa berjumpa dengan nenek tersebut, dan jika seseorang sampai bisa bertemu, besar kemungkinan nenek itu akan memberikan sesuatu, seperti yang dialami Agus yang pertama kali diberi dupa dan kemudian keris kecil. Setelah itu, mereka pulang ke rumah. Jujur saja, hanya sekali itu Agus ikut Om Wandi mandi dan mencari benda pusaka. Itulah pengalaman pertama dan terakhir Agus naik gunung. Sejak saat itu, Agus tidak lagi tertarik dengan hal-hal semacam itu. Hingga kini, keris kecil pemberian nenek misterius itu masih tersimpan di rumah Agus. Namun, Agus menganggapnya sebagai benda biasa, disimpan layaknya barang-barang lain yang ia sukai seperti jam tangan. Yang paling melekat di ingatan Agus sampai hari ini adalah kata-kata nenek itu, bahwa rezeki adalah sesuatu yang dijemput, bukan dicari.